وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di Kitabus Siyam, pembahasan tentang puasa. Terakhir yang kita bahas adalah adab-adab yang disunnahkan untuk dilakukan ketika kita berpuasa. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ma yufsidu as-sauma wa ma la yufsiduhu, hal-hal yang membatalkan puasa dan apa saja yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa, makan dan minum secara sengaja. Makan dan minum secara sengaja di siang hari bulan Ramadan. Allah menyebutkan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalau kalian itu berpuasa, maka makan dan minumlah di malam harinya sampai kalian itu melihat cahaya fajar subuh. Kemudian lengkapi puasa kalian itu sampai malam. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh mereka yang sengaja makan tanpa uzur? Ada orang yang makan dengan uzur, ada yang makan tanpa uzur. Ya. Di siang hari bulan Ramadan misalkan uzurnya dia merasa berat pekerjaannya. Ya, dia merasa berat pekerjaannya, kemudian dia berbuka. Ataupun misalkan di siang hari bulan Ramadan dia dalam perjalanan, kemudian dia berbuka. Ya. Itu tidak masalah. Dia harus mengganti di hari yang lain. Tapi orang ini tidak mempunyai uzur syar'i sama sekali. Ya, begawe dak uge. Ya. Gawenya hanya cuman nongkrong, tidur. Ya. Pas puasa dia berbuka. Artinya tidak ada uzur sama sekali. Ya. Apa yang wajib dia lakukan? Yalzamuhu al-qada. Wa ala hadha 'ammatu ahli al-ilm. Wa amma al-kaffaratu fala tajibu alaihi. Wa huwa madhhab asy-Syafi'i wal Hanabilah. Jumhur ulama menyatakan barang siapa yang sengaja berbuka tanpa uzur, dia wajib qada saja, diganti, wajib qada. Jumhur ahli ilmi termasuk Syafi'i dan juga mazhabnya Imam Ahmad. Tapi ada pendapat yang menyebutkan dia wajib kafaroh. Kafaroh itu apa? Kafaroh itu membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin bagi mereka yang sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah, tapi beliau menyelisihi jumhur. Tapi pendapat beliau ini masuk akal. Kenapa? Orang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, halal dah istrinya? Halal. Istrinya halal. Tapi dia berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Disuruh Rasulullah SAW untuk membayar kafarah. Kenapa?
hurmah. Hurmah itu artinya untuk kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu mulia. Nah ini sekarang ada orang tanpa uzur sama sekali. Begawai berat dak, sakit dak, musafir dak. Gawe nongkrong, makan tidur di siang hari bulan Ramadan. Artinya orang ini melecehkan kemuliaan bulan Ramadan. Ini maksud pendapat Ibnu Taimiyah. Ya. Maka menurut pendapat beliau, orang yang sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur, dia juga wajib untuk membayar kafarah. Tapi jumhur ulama menyatakan dia hanya wajib mengqadha saja, ganti puasanya di hari yang lain. Ya, itu mazhab jumhur. Kemudian setelah dia berbuka, misalkan orang itu siang hari berbuka, jumhur ulama masih mewajibkan dia untuk imsak sampai waktu berbuka. Ya. Jadi jumhur ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Ahmad, orang yang berbuka siang hari bulan Ramadan secara sengaja, dia juga masih tetap wajib untuk menahan setelah dia makan itu sampai maghrib. Kalau dia terus makan, pahalanya, bukan pahala, dosanya itu tetap dicatat malaikat. Karena apa? Karena dia melecehkan bulan Ramadan tadi. Ya. Kalau dia tanpa uzur, kalau ada uzur beda pula kisahnya. Ya. Kalau ada uzur kisahnya beda lagi. Tapi kalau tidak ada uzur, ya ini. Ya. Terus pembahasan selanjutnya adalah bagi yang makan dan minum lupa, tidak sengaja. Ini juga semuanya sepakat bahwa dia tidak wajib mengganti puasanya, tapi diteruskan saja, lanjutkan puasanya. Ya, dilanjutkan puasanya. Rasulullah SAW menyatakan, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutim saumahu. Barang siapa yang lupa bahwasanya dia berpuasa dan dia makan dan minum, maka lengkapi puasanya. Dia lupa ya, lengkapi puasanya. Jangan setelah lupa itu tidak tahu ngapain lah batal. Lanjutkan puasanya. Ya, lanjutkan puasanya. Kemudian apakah lupa bisa dikiaskan dengan orang yang khoto, salah? Ya. Apakah lupa bisa disamakan dengan orang yang salah? Paham tidak maksud salah di sini? Contohnya, ya, orang yang berbuka dia menyangka bahwa waktu berbuka itu sudah sampai, ya, waktu berbuka itu sudah sampai. Apakah dia itu melanjutkan puasanya? Atau ketika itu juga dia langsung batal? Ya. Jumhur ulama menyatakan, ini jumhur ulama ya, menyatakan bahwasanya dia batal pulih ya. Ya, jumhur ulama menyatakan dia batal. Berbeda dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Begitu juga pendapatnya Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Imam Malik. Orang yang menyangka matahari itu sudah tenggelam, ternyata belum, salah. Maka dia cukup menghentikan makanannya, habis itu tahan lagi, tunggu beberapa detik lagi, beberapa menit lagi. Tapi jumhur ulama, karena dia tadilah salah, lah ngegas dulu,
batal puasa. Ya. Dan ana lebih condong ke pendapat yang kedua. Ana sendiri lebih condong ke pendapat yang kedua, yang menyebutkan tidak batal karena dia salah. Ya. Salah ini sengaja tidak kira-kira? Tidak ada sengaja. Kecuali memang dia itu nyari kesalahan terus. Lah ada pepe. Nah, ini beda ceritanya. Orang yang memang kerjaannya itu mencari kesalahan terus. Ini beda. Nyenak ngambil nyaman, paham ya? Berbeda. Tapi kalau dia salah, tidak sengaja dia jatuh dalam kesalahan, maka tidak batal puasanya. Dan Allah pun menyebutkan ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau masukkan dosa-dosa kami ketika kami melakukannya dikarenakan kami lupa, dikarenakan kami salah. Ya. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya innallaha yatajawwaz an ummati, sesungguhnya Allah itu memaafkan, mengampuni umat-umatku ketika mereka melakukan kesalahan disebabkan memang tidak ada ilmunya, salah, dan juga dikarenakan nisyan, lupa. Ya, dikarenakan lupa. Jadi jumhur ulama menyatakan kalau yang tadi ya, dia salah ketika menentukan waktu berbukanya, dia harus mengganti puasanya. Tapi pendapatnya Imam Ibnu Abdul Bar, ya, kemudian Ibnu Taimiyah, mereka menyebutkan tidak batal. Ya, cukup berhenti makannya, kemudian lanjutkan, tunggu sebentar, kemudian baru dia berbuka ketika sudah betul-betul waktu maghrib. Kemudian begitu juga dengan orang-orang yang puasa dan ada sesuatu yang masuk secara tidak sengaja ke dalam badan dia. Ya. Ya, secara tidak sengaja di dalam badan dia. Salah satu contohnya misalkan para nelayan. Ya, para nelayan. Ketika mereka berenang misalkan ada sesuatu yang masuk ke dalam hidung ataupun mulut, dah ngajo. Tapi jangan cacak-cacak memasukkan, ini yang cacak-cacak ini yang bahaya. Ya, cacak-cacak tenggelam, rasa nak minum. Gitu loh. Memang mereka tidak sengaja ketika berenang misalkan ditabrak ombak misalkan sehingga ada yang masuk ke dalam hidung mereka, ke dalam tenggorokan mereka, tidak sengaja. Ya. Maka tidak batal. Tidak batal. Dan ini pendapatnya Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Imam Ahmad, Imam Nawawi, ya, begitu juga Imam Ibnu Hazm. Kita ambil pendapatnya Imam Nawawi. Qala An-Nawawi, ittafaqa ashabuna ala annahu law tarat dzubabah fadakhalat jawfahu aw wasala ilaihi ghubarut tariq bighairi ta'ammud lam yuftir. Kalau ada lalat masuk, nah Imam Nawawi nyebut lalat masuk. Ya, bukan air yang masuk. Imam Nawawi nyebut lalat masuk. Masuk ke mulutnya sampai ke tenggorokannya. Dah ngajon nelan misalkan. Ya. HP ada nak nelan lalat kira-kira. Tidak ada kan? Kita nyari lalat tap-tap kita makan gitu. Batal itu jelas. Tapi kalau misalkan ada lalat masuk dah ngajo, tau-tau lah masuk ke tenggorokan, ketelan misalkan, Imam Nawawi menyebutkan tidak batal. Maka sama sesuatu yang tidak sengaja yang masuk ke dalam badan kita tidak ada batal. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan Basri, mereka menyebutkan
yadkhulu dzubab halqahu la syai'a alaihi. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Abu Thawr wa ashabur ra'i wa la yahfazu an ghairihim khilafuhum. Ini Imam Ibnu Munzir mazhabnya Syafi'i juga. Ya. Beliau menyebutkan diriwayatkan dari Abbas, Hasan Basri. Mereka menyebutkan sama seperti Imam Nawawi tadi. Kalau ada lalat masuk dahang ajo, maka mereka tidak wajib mengqadha, tidak wajib berbuka. Wa qala bihi Malik. Ini juga mazhab Imam Malik, wa Syafi'i wa Ahmad wa Abu Thawr. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga mazhabnya Imam Abu Thawr. Jadi mendak sengaja dak pepe. Ya. Jangan kelak ada pendapat-pendapat, berarti ada pendapat-pendapat yang apa namanya? Yang kurang pas gitu loh. Mandai laut kentut, dak engko kentut diai. Ada pernah mendengarkan kalimat itu? Orang yang berpuasa jangan kentut di dalam air, takut ketika kentut itu keluar nyedot pule ke dalam, masuk ke dalam. Nah ini Allahu a'lam ya, pendapat ini dari mana yang ambil ya. Tapi para imam tadi menyebutkan tak ada batal kalau ada sengaja. APG-nya keban dari belakang masuk kah? Ya. Berbeda kalau memang disengaja. Berbeda kalau disengaja. Pembahasan sekarang, bagaimana ketika orang itu memakan bekas-bekas makanan dia. Nah ini sahur dibahas oleh ahli fikih ya. Nah, kayak kalau kita belajar fikih ini detail mereka membahasnya. Sahur misalkan, habis sahur gosok gigi, makan pecel, ada yang nyangkut tadi kacang di selak-selak gigi itu. Ya, habis itu tap ditelan dia. Yang tadi ya, bekas apa namanya, bekas kacang itu tadi, apa hukumnya? Ya, fa innahu yuftir wa huwa mazhabus Syafi'i, batal dia. Maka jangan yang kecet-kecet tuh jangan langsung ditelan. Ya, kecuali air liur boleh ditelan, ada masalah. Ya, tapi kalau lah dikeluarkan ditelan boleh. Ini tidak boleh. Tapi tidak mungkin ya orang melakukan itu ya. Ada tak kira-kira orang itu ngeluarin liur dia di gelas diminum boleh, ada tak? Tidak mungkin. Ya, ini mustahil ini orang. Nuwe jorok orang macam ini. Ya, tapi kalau dia menelan liurnya yang memang di dalam mulut dia, ya tidak batal. Tapi ketika dia bekas makanan dia ditelan dia, batal. Ya. Wa huwa mazhabu jumhur, dan ini pendapatnya jumhur ulama. Ya. Rokok batal ya. Hukmu syurbud dukhon batal. Ya. Tapi macam mana perokok pasif dahang aja nyedot asap orang itu tidak ada batal. Ya, tidak ada batal. Yang ngerokoknya itu yang batal, paham ya? Tapi yang perokok pasif yang di sekitar itu nyium bau apa namanya, asap rokoknya, mencium bau asap motor, tidak ada batal itu. Ya, tidak batal. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa adalah jima. Apa jima? Berhubungan badan. Berhubungan badan membatalkan puasa. Ya. Siang hari. Jelas lah malam hari. Nak berapa kali? Ya. Di siang hari. Puasa dah malam-malam kira-kira. Menang lanjut puasa gawe lah. Jelas lah sholat subuh hudak mandi. Ya, hudak maghrib misalkan.
Berhubungan badan dengan istri boleh tak? Boleh, belum tarawih mandi dulu, jangan dibuik ke masjid. Nah, ini nih kadang-kadang, ini bab nih bukan bab puasa ini. Ini babnya bab ghusl, bab mandi. Ya. Jadi yang membatalkan puasa sama berhubungan badan. Ya. Berhubungan badan. Kalau sengaja berhubungan badan di sini jelas ya. Zakar, kelamin laki-laki masuk ke istri. Ya, itu batal tuh. Tapi kalau hanya apa ya? Bahasa Pak Sulaiman ini tadi itu. Di bahasa ini bahaya ini. Banyak break-break di sini. Mencium istri, tidak batal. Ya. Tidak batal. Istri hude mandi. Nengok istri misalnya tidak batal. Ya, tapi jangan digas habis saudaraku tuh. Ini yang mood kacau ini. Ya, itu tidak batal. Gitu loh. Yang batal itu adalah jima. Ya, yang berhubungan badan itu yang batal. Dan orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, dia wajib kafaroh. Ya, wajib membayar kafaroh. Apa kafarohnya? Membebaskan budak. Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Atau memberi makan orang miskin 60 iku. 60. Dan harus bitertib, tidak boleh milih-milih. Jangan kalau mentang-mentang kayo disapu terus, ya, paham ya? Bitertib, harus tertib, harus membebaskan budak dulu. Budak tidak deh di zaman kita sekarang harus puasa, ya, 60 hari berturut-turut. Kalau memang sudah tidak mampu lagi, ya baru pindah ke yang ketiga. Beri makan, ya. Bagaimana perempuannya, ya? Karena perempuan ini kadang-kadang dipaksa suami, macam mana? Ini alasan-alasan yang dah nggak masuk akal kadang-kadang kan, ya. Bagaimana dengan perempuannya? Perempuan dalam mazhab jumhur dia juga wajib membayar kafaroh sama dengan laki-laki, ya. Sama dengan laki-laki, kecuali perempuan tidak tahu posisi tidur, misalkan tidak tahu lah kena apa namanya, lah kena tumor misalkan. Nah ini, ya, ini namanya mukroh atau mukrih, ya. Dalam keadaan ini dia tidak wajib kafaroh, tapi dia wajib qadha. Paham tidak? Ya. Wajib qadha. Di sini ada pembahasan barang siapa yang bersetubuh dengan istrinya karena lupa. Tidak mungkin lupa. Benar kan? Ada tidak kemungkinan lupa bersetubuh dengan istri? Kalau suami lupa pasti bini yang mengingatkan. Ya, aku takut kong kali kong menku lupa jangan ibadah. Nah, ini yang bahaya. Kong kali kong ini yang kalau memang betul-betul lupa, maka setelah berhubungan lanjutkan puasanya. Benar-benar lupa ini tapi. Ya, tapi kecil kemungkinan lupanya. Pasti ada yang tukang ingat dah. Ya, kecil kemungkinan lupa. Jadi bagi yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka sama bagi dia untuk membayar kafarat. Kemudian yang ketiga, khurujul mani, keluar air mani dengan sengaja dalam keadaan sadar, ya. Mengeluarkan air mani dalam keadaan sadar di siang hari bulan Ramadan, dan dia harus membayar qadha saja. Berbeda dengan jima tadi, ya, berbeda dengan jima, berbeda dengan
berhubungan badan, kalau mengeluarkan air mani saja dia wajib mengqadha dalam mazhab jumhur. Dan itu sepakat imam 4 mazhab. Ya. Sepakat imam 4 mazhab. Dalilnya as-saumuli, Allah berkata as-saumuli, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada' syahwatahu wa akalahu wa syarabahu. Dia meninggalkan syahwatnya. Syahwatnya itu tadi syahwat. Ya. Artinya mengeluarkan air mani itu termasuk syahwat. Itu. Begitu juga ketika misalkan seseorang mencium istrinya ataupun tadi ya bercumbu dengan istrinya sampai mengeluarkan air mani, batal dia. Dan harus mengganti, tidak wajib kafaroh. Tapi kalau sampai berhubungan badan, kafaroh nih. Paham ya? Kalau sampai berhubungan badan dia kafaroh. Tapi kalau cuman bercumbu saja, ya, itu sampai mengeluarkan air mani, maka dia qadha saja. Tapi kalau tidak mengeluarkan air mani, makruh. Paham ya? Tidak mengeluarkan air mani, makruh. Mengeluarkan madhi misalkan, makruh dia. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Dari sinilah ada keluar pendapat salah satu ulama ya. Ada ulama, tidak usah disebut ulamanya. Salah satu ulama mutaakhirin ini yang menyebutkan mengeluarkan air mani tidak membatalkan puasa. Ini yang kemarin disebut oleh Syekh, bukan Syekh ya, Ustadz Abdul Qadir kemarin yang di post di Facebook. Beliau cuman menyebutkan perkataan ulamanya, tapi beliau tidak menggunakan pendapat itu. Makanya ketika itu ada pendapat ulama yang dhaif, jangan diambil. Bandingkan dengan jumhur ulama. Paham ya? Jumhur ulama. Karena kenapa? Karena bercumbu keluar mazi tidak ada batal. Gitu loh. Ya. Begitu juga dengan keluar mani kata beliau. Tidak ada batal oke, tapi jangan dipakai. Ya, jangan dipakai, jangan dikat, dikat boleh. Ini yang bahayanya. Jangan dipakai. Gitu loh. Dan ini menyelisih mazhabnya jumhur ulama, menyelisih mazhab jumhur ulama. Barang siapa yang tidur kemudian dia mimpi basah, keluar air mani, batal tak? Tak ada batal. Ya, tak ada batal. Tapi kalau sebelum tidur dia nengok majalah dulu, macam mana itu? Macam mana kira-kira? Terbawa dengan mimpinya, batal dalam mazhab Imam Malik. Ya, ini agak dalam pembahasan ini. Paham ya? Batal. Contohnya misalkan di siang hari bulan Ramadan, kelak nengok TV. Ya, nengok penyanyi-penyanyi yang dangdut itu. Pas tengah siang hari bulan Ramadan. Habis itu tidur, pas tidur mimpi basah. Macam mana kira-kira? Dalam mazhab Imam Malik batal. Karena dia muqaddimah dulu sebelum tidur tadi. Paham ya? Dia muqaddimah dulu sebelum tidur. Bagus nih, tengah puasa-puasa. Ini dia. Jadi kalau dia mimpi, tidak ada apa lah. Misalkan tidak ada muqaddimah sama sekali. Dia tidur, kemudian dia mimpi. Nah itu rezeki berarti. Ya. Tapi kalau dia muqaddimah dulu sehingga terbawa ke dalam mimpinya, terbayang-bayang, mengeluarkan air mani, batal puasanya. Menurut mazhab Imam Malik. Ya, menurut mazhab Imam Malik.
Kemudian istiqo, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia batal puasanya. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia batal puasanya. Barang siapa yang tidak sengaja, kebalikannya ya, yang dia tidak disengaja, muntahnya itu disebabkan sesuatu yang mabuk misalkan, atau apa biasanya orang muntah ada ngajo, bau kan, misalkan songen, sakit tuh berarti ya. Kalau sakit itu berat untuk melanjutkan puasa, tapi ini badan sehat, kemudian dia itu muntah, entah apa sebabnya dia muntah ya. Kalau dia muntahnya disebabkan sesuatu, maka tidak batal. Tapi kalau dia muntah dengan sengaja, nah ini yang wajib dia ganti dengan puasa yang baru ya. Wajib qadha. Jadi muntah membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya haid dan nifas. Nah, ini juga sepakat ulama ya. Haid dan nifas. Kemudian kemarin junun ya, kita bahas junun, hilang akal ataupun pingsan dalam waktu yang lama ya. Pingsan dalam waktu yang lama. Kalau dia pingsan dalam waktu yang sedikit saja, maka dia dihukumi dengan orang yang tidur ya. Maka dia dihukumi dengan orang yang tidur. Kemudian hukum berbekam di siang hari bulan Ramadan. Pendapat yang pertama, bekam ini khilaf ulama. Sebagian dari ulama menyebutkan batal puasa orang yang berbekam. Sebagian yang lagi menyebutkan tidak batal. Ya. Pendapat yang menyebutkan tidak batal, salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Tidak ada batal. Ya. Dikarenakan Rasulullah SAW itu menyebutkan, beliau dari Ibnu Abbas, beliau itu berbekam dalam keadaan berpuasa. Tapi pendapat yang kedua itu pendapatnya Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang berbekam itu batal puasanya. Beliau menggunakan hadis yang kedua, aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang membekam itu batal. Ya. Dan kita ngambil pendapat yang mana kira-kira? Batal atau tidak batal? Ambil yang pertengahan. Macam mana pertengahannya? Ada hadis yang kedua, hadis yang ketiga ya, dari Anas bin Malik. Rasulullah ditanya, Anas ditanya salah. Hal kuntum takrahuna al-hijamah? Apakah kalian itu benci untuk berbekam di siang hari bulan Ramadan? La, kami tidak membencinya. Boleh. Illa min ajli dha'f, kecuali kami itu takut lemes. Ya, lemes dibekam di siang hari bulan Ramadan itu. Ya, ditakutkan pingsan. Nah, kalau pingsan macam mana? Batal tak deh? Nah, itu. Ya.
Jadi kalau misalkan kita itu badannya kuat, bekam pagi misalkan, waktu sahur itu apa namanya? Agak dekat dengan waktu sahur, silahkan berbekam. Ya. Tapi jangan berbekamnya huda asar, pacak tumbang men huda asar. Ya. Kalau berbekamnya itu sebelum asar tumbang. Tapi lebih bagus lagi berbekam di malam hari, berpuasa di siang hari. Nah, itu segar puasa, macam ndak puasa. Ya. Kalau bekam di malam hari, puasa di siang hari, macam ndak puasa. Nah, itu deh. Fasdu itu apa? Mengeluarkan darah. Sama dengan orang yang apa namanya? Donor. Macam mana mendonor ketika puasa? Pingsan enggak kira-kira? Hamil lah. Mendonor ketika puasa. Tapi aku tidak tahu, mungkin ada perawat atau dokter yang menemukan orang yang sanggup donor ketika puasa, ya. Fasdu atau donor, mengeluarkan darah dari badan ketika puasa, ini juga sama. Jumhur ulama menyebutkan tidak ada batal puasa dia, ya. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad batal. Dalilnya sama dengan bekam, dikiaskan dengan berbekam. Kemudian suntikan. Suntik ini dibagi menjadi dua. Ada suntikan yang fungsinya sama seperti makanan, ya. Ada suntikan yang tidak berfungsi seperti makanan. Contoh suntik kapal. Dokter misalkan suntik kapal gigi, batal tak puasa? Batal tak? Batal. Cantengan santri, kuku, ya, disuntik jempol, dicabat kuku, batal tak? Tidak ada batal, ya. Tapi kalau suntikan itu fungsinya sama seperti makanan, tidak merasakan lapar, infus misalkan, dia tidak ada masuk lewat makan, tidak ada masuk lewat mulut, ya. Orang diinfus itu tidak ada masuk lewat mulut, lewat sini nih, tap, ya. Tapi tidak ada lapar, tidak ada haus. Batal tak puasanya? Batal puasanya, ya. Puasanya batal. Itu. Tapi kalau suntikan yang lain, pembahasan nih ya. Vaksin itu kan disuntikkan. Vaksin itu disuntikkan. Fatwa MUI kita, Majelis Ulama Indonesia, itu menyebutkan tidak batal vaksin itu. Ya. Vaksin tidak batal. Kenapa? Karena disuntikkan di otot dan dia tidak berfungsi seperti makanan. Ya. Fungsi dia tidak ada sama seperti makanan. Itu fatwa MUI kita. Ya. Tapi tanya orang-orang yang divaksin itu apa rasanya setelah divaksin? Semakin lapar katanya. Nah, ini yang apa namanya? Yang mood kacau itu. Udah divaksin makin lapar. Ya. Jadi suntikan itu tadi suntikan yang dia itu fungsinya sama seperti makanan dan yang tidak. Kalau yang tidak, maka dia tidak batal. Seperti kapal tadi ya. Ataupun sesuatu yang dimasukkan ke dalam hidung, ya, sesuatu yang dimasukkan ke dalam hidung yang dia itu fungsinya sama seperti makanan, maka dia juga batal, ya.
Kemudian yang terakhir, bagaimana orang hukumnya korek kuping atau korek hidung. Korek hidung enggak deh ya. Ngupil istilahnya. Kan memasukkan sesuatu ke dalam badan. Ya. Meneteskan sesuatu ke dalam hidung. Meneteskan sesuatu ke dalam hidung. Ya. Atau meneteskan sesuatu cairan. Gurah. Kemarin itu batal menurut kesepakatan ulama. Tapi kalau ngupil tidak ada batal. Ya. Ngupil istinsyak. Istinsyak itu kan makanya Rasulullah SAW itu menyebutkan boleh istinsyak dan istinthar, ya. Tapi jangan nuwe gile, jangan macam ini. Jangan macam itu. Cukup sedikit saja. Ya, sedikit saja. Kalau gurah itu kan makin dalam-dalam gurah itu. Sampai dalam-dalam sana. Masuk ke dalam sini. Kepalanya langsung panas. Nah, itu batal. Ya, sama kita istinsyak disedot. Batal dia. Kalau seperti itu. Ya, kumur-kumur pun sama. Kumur-kumur itu jangan nuwe gile, jangan apa ini? Ini kumur-kumur apa ini? Ya. Kumur. Langsung. Ya. Jadi kalau dia itu berupa tetesan dimasukkan ke dalam hidung, maka dia batal. Ya. Sikat gigi tidak ada batal. Sikat gigi tidak batal, tapi dimakruhkan kalau sikat gigi itu ada rasa stroberi, rasa pedas, itu makruh. Ya. Tetes mata. Macam mana kalau tetes mata? Batal tak? Tidak ada batal kalau tetes mata, ya. Kalau tetes mata dia tidak batal. Allahu a'lam. Sampai sini dulu. Ya. Lagi banyak ini ya. Besok tidak ada. Lusa tidak ada. Kamis tidak ada juga. Jumat. Kita lanjut Jumat insyaallah ya. Jumat kita lanjut pembahasan tentang puasa sampai kita selesaikan ke bab i'tikaf insyaallah. Jumat, Sabtu, kemudian Ahad. Dan mudah-mudahan minggu depan kita Allah berikan panjang umur memasuki bulan Ramadan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.